Selamat sore, kembali lagi bersama kita di Berita Terkini. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Sapitri Dewi dan rekan saya yang bernama Risma Nurul Aida. Kami di sini melaporkan berita terkini tentang dimulainya konflik Indonesia-Malaysia atau disebut juga konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konflik Indonesia-Malaysia dilatar belakangi pada pertengahan abad ke-18. Tanah Malaya sudah dikuasai oleh Inggris sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada tanggal 8 Februari 1956. 5 tahun berselang pada 1961 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya Malaysia akan terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana tersebut ditantang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah karena dalam itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Akibat adanya pertentangan tersebut, timbul konfrontasi Indonesia-Malaysia. Perkembangan Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Pada tanggal 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut, Filipina kemudian berlanjut lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina. Pada 7-11 Juni 1963, melalui pertemuan tersebut, Filipina dan Indonesia resmi menyetujui untuk menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Namun pada tanggal 16 September, Malaysia justru melihat pembentukan federasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negerinya. Kemarahan Malaysia. Pada 17 September 1963 muncul konflik baru, yaitu aksi unjuk rasa. Juga dilakukan oleh para demonstran anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Kemarahan demonstran memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Indonesia. Serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Kemarahan demonstran juga menyulut emosi dari Presiden Soekarno. Ia ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan Ganjang Malaysia. Pada 1994, Menteri Luar Negeri Indonesia Rio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan. Kemudian disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Lantaran Soekarno merasa tidak puas terhadap bagaimana PBB menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Hasil akhir dari konflik tersebut, 1. Indonesia menerima pembentukan Malaysia. 2. Soekarno digantikan oleh Soeharto menyusul upaya kudeta gerakan 30 September. 3. Pembentukan komunis di Sarawak berlanjut hingga tahun 1990. Sekian berita ini yang dapat kita laporkan. Semoga berita ini bermanfaat dan dapat diterima. Terima kasih.